Halo teman-teman semua, sekarang kita mau ketemu salah satu mahasiswa PhD lagi di KAUS. Kita mau bincang-bincang, kita mau ngobrol tentang kegiatan non-akademik di KAUS ya. Kita langsung aja jemput orangnya ya. Let's go, let's go. Nah, ini dia guys, mahasiswa yang saya... Halo? Halo, saya Kadek, mahasiswa yang mau lulus. Bentar lagi. Let's go. Hai guys, sekarang kita lagi di Discovery Square. Tempat ini biasanya dipakai buat nongkrong-nongkrong. Iya. Setelah melakukan kegiatan di kampus ataupun kegiatan sekolah untuk anak-anak. Nah, bisa kita lihat ada Tamimi, ada Sambil jalan kali ya, sana ya. sinema. Tapi Ada sebelum kita Tamimi. jalan-jalan, mending kita beli minum dulu. Beli minum dulu boleh, Mas. kita lihat dulu di dalam ada apa ya. Ini minimarketnya gitu guys, buat ya kayak Alfamart-nya lah. Sekarang jadi kita mau keliling-keliling sinema yang ada di KAUS. Jadi di KAUS itu ada 2 teater. Jadi teater 1, teater 2, atau teater A, teater B. Nah, film apa aja yang diputar di sini? Sebenarnya semua film yang diputar di bioskop besar. Cuma kita ada delay sekitar sebulan 2 bulan. Lumayan lah hiburan ya, kalau orang suka nonton, kita ada sinema di dalam Iya. kampus, jadi nggak perlu keluar kampus. Jadi kalau kita bosen belajar, bosen di lab, malam minggu ataupun malam apapun, kita bisa kesini nonton dengan hanya 15 SAR. 15 SAR itu saya sekitar 60.000. Iya. Nah, tapi kalau kita bandingin sama harga bioskop di Jeddah, itu harganya kira-kira 200.000. Iya, Jadi ya lumayan lah. Iya. Tapi kita cuma perlu kompensasi waktu aja sebenarnya. Iya. Ya inilah KAUS. Iya. Banyak hiburan sebenarnya. Iya. Oke. Kita ke tempat yang lain. Tempat lain yuk. Jadi di KAUS ini ada beberapa restoran dan kafe. Nah, restoran ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada restoran Lebanese, ada restoran Turkis, ada restoran Arabik, ada restoran modern, dan ada restoran India. Nah, sebelah kiri saya ini, atau sebelah kanan Anda ini merupakan restoran dari Lebanon, atau Lebanese restoran. Nah, di sampingnya itu ada Med Cafe. Ini cafe yang baru buka, tempat untuk nongki-nongki sambil nugas. Iya. Itu sebelah sana tadi ada ini ya, ada farmasi, ada Giordano juga di situ. Ya, Jadi- sama ada toko merchandise dari KAUS. Oh iya. Nah, kalau misalkan kita mau beli oleh-oleh yang ada khas-khas KAUSnya, nah kita bisa beli di situ. Oh iya. Di Giordano juga di sini lumayan lah ya, sebenarnya koleksinya Iya. ya. Koleksinya lumayan bagus, Lumayan lumayan bagus. banyak. Nah, biasanya saya beli di sana. Makanya baju saya tuh Giordano semua. Kayaknya hampir sebagian besar orang-orang sini bajunya Giordano ya. Iya. Kalau nggak bersebeli ke Jeddah ya. Iya, harus beli ke Jeddah, harus beli. Oh ya, tadi lupa nyebutin, di sini juga ada Chinese restaurant. Nah, Chinese restaurant ini enak sebenarnya, cuma agak mahal. Nah, di sini juga disediain toilet untuk Toiletnya di pria sini dan lah ya. wanita dipisah. Gampang. Jadi kalau lagi makan mau ke toilet sebentar bisa. Ya, bisa. Nah, ini sekarang di Yahala ini adalah restoran Arabik. Nah, di sini banyak makanan-makanan yang cukup enak menurut saya dan cocok lah. Dan biasanya yang unik dari Yahala ini, setiap bulan Ramadan dia buka outlet di luar warungnya dia. Nah, outlet itu biasanya ngejual makanan-makanan buka puasa atau Iya. ngabuburit. Iya. Bukan ngabuburit ya. Tajil gitu ya. Benar. Kayak Dia- sambosa. Iya, dia ngebuka goreng-gorengan, Ya gorengan sambosa, manis-manisan falafel, gitu ya, yes. dipakai buat takjil. Nah, selanjutnya itu di sini ada es krim termurah di KAUS. Burger King. Nah, Berapa bisa dibeli harganya di es Burger krimnya? King. Nah, harganya itu sekarang masih nggak? Satu Satu rial ya? Iya. Sekitar 4.000 lah sekarang.
Nah, ini Burger King. Dan yang terakhir sini ada Di sini ada makanan India, restoran India. Nah, kata orang India ini nggak enak. Tapi kalau menurut saya ya lumayan lah. Tapi kalau misalkan dibandingin dengan makanan-makanan yang ada di diner, khusus makanan India ini nggak terlalu enak, cuma mahal. Gitu aja kali ya restoran di sini. Nah, sekarang kita ada satu lagi tempat baru. Bukan baru sih, ini agak lama. Nah, biasanya di dalam karena di luar panas, nah kita bisa pindah ke dalam di Discovery ini. Nah, di sini juga disediain tempat untuk nongkrong-nongkrong. Namanya Community Hub. Ya, namanya Community Hub. Di dalam ini kita bisa nonton sepak bola secara langsung. Nah, jadi guys, di sini kan sudah dibilang ya tempat kita nongkrong. Tapi di sini pun sebenarnya restorannya dinamis ya. Bisa tiap 2-3 tahun sekali berubah-ubah. KFC ini baru mungkin berapa ya? 2-3 tahun kali ya? 2021 kalau nggak salah. Iya, 2 tahun yang lalu. Sorry. Apa habis COVID lah ya? Ya, setelah Mungkin yang video kita sekarang ini bisa jadi berubah atau nggak relevan 2-3 tahun lagi. Mungkin ada penambahan lagi restoran. Mudah-mudahan ada restoran Indonesia ya. Iya, Mudah-mudahan lah. Nah, kita kangen juga makanan Indonesia ya. Tapi biasanya restoran-restoran di sini itu berdasarkan polling dari community sih. Iya. Ya, dulu pernah kalau nggak salah ya ada polling community untuk KFC nih, makanya KFC-nya akhirnya dibuka. Iya. Dan biasanya juga kan karena di sini komunitas Indianya banyak, komunitas Cina Indonesia juga banyak banget. Jadi makanya mereka punya restoran dedikasi khusus lah buat mereka. Iya, betul. Tapi kita juga bisa coba. Enak sih sebenarnya, cuma mahal banget ya. Iya, tapi mahal banget. Gak worth lah. Iya, worth it. Tapi cuma gitu, ya sekali-sekali kangen atau mau perubahan sedikit biar nggak bosen ya boleh lah. atau masak lah. Sebenarnya kita kalau student di sini atau misalnya memang pekerja di sini lebih sering masak ya. Sering masak. Karena dapur kita juga convenient ya. Dapur kita bagus. Iya. Nah, yang paling penting itu adalah yang pertama skill masaknya. Atau kalau misalkan kita nggak punya skill masak ya nebeng-nebeng lah. Nebeng atau YouTube lah ya. Atau YouTube. Nah guys, ini kita lagi jalan ya menuju camp King Abdullah Monument. Kira-kira berapa kilo ya dari perumahan? Tadi kan ini kan kayak areanya beda sendiri, dunia sendiri ya. Nah, sebenarnya perumahan yang paling dekat dengan camp ini adalah namanya Oasis. Nah, kalau saya pernah hitung dari Oasis ke camp terus balik lagi ke Oasis itu kira-kira 10 kilo lah. 10 kilo. Nah, ya itu lumayan lah untuk 10K run. Jalanannya gini ya, kayak sepi jauh. Ya, jalannya sepi. Di pinggir-pinggirnya ada ini ya, ada pedestrian. Cocok Ya, buat ya. lari ya, Ya. biar nggak keganggu sama mobil-mobil yang lewat. Ya, betul. Dan kalau pagi-pagi biasanya saya menemukan orang-orang yang kebut-kebutan di sini. Ya, kebut-kebutan sepeda ya, bukan mobil atau motor. Jadi mereka ya cyclist itu ya memacu sepedanya dengan kecepatan tinggi, bisa sampai 60-70 km per jam. Soalnya kalau di dalam komplek perumahan itu maksimum 40. Ya, maksimum 40. Nggak boleh kebut-kebut Iya. lah kalau daerah perumahan. Dan di Nah, sini kita udah mau parkir ya. Nanti kita lihat ada apa di camp ya. ya. Halo, jadi sekarang kita ada di King Abdullah Monument. Ini adalah tempat yang salah satunya udah saya pernah highlight di salah satu story Kaustina. Nah, yang unik dari tempat ini adalah tempat ini merupakan titik di mana King Abdullah dulu menunjuk di mana lokasi dari Kaus. Monumen ini tuh bagus kalau malam hari karena yang seperti teman-teman lihat balon-balon itu adalah lampu sebenarnya. Jadi kalau malam itu bagus banget, indah. Wah, lagi renovasi Iya. nih ya. Iya, lagi renovasi Lagi diganti lantainya. Melihat sekitar King Abdullah Monument, di sini ada tempat yang bisa dipakai buat nongkrong-nongkrong kalau Ya. Piknik ya. winter, ya kalau piknik. Dan di sini juga pernah dijadiin tempat konser.
kadang kalau mau ya kita bisa buat tenda di sini malam-malam. Iya. Atau gelar tikar gitu ya. Iya, gelar tikar. Gelar tikar. Pagi-pagi gitu ya. Tapi Enaknya- biasanya kalau weekend kebanyakan orang datang sini pagi-pagi buat piknik. Enaknya tuh kalau pas lagi fall atau menjelang winter gitu. Orang-orang pada gelar tikar di sini, bawa makanan, bekal makanan anak-anak di sini. Betul. Seru banget. Ya, betul. Di sini tuh banyak tempat bermain buat anak-anak, jadi anak-anak pasti suka nih. Iya. Nah, kebetulan sekarang nggak terlalu panas banget, jadi enak lah buat mengunjungi pantai. Ini ada kanopi lumayan gede nih buat bikin acara. Dulu kita orang Indonesia ya, pernah bikin Ya, acara pernah di bukber sini. di sini. Buka puasa bersama ya. Ya. Coba bayangin di sini orang Indonesia pada ngumpul, bawa Panas, makanan. guys. Ya. Panas. Ya, Terus? di sana tuh tempat kameranya ada di situ kalau nggak salah ya. Kalau mau mancing ada khusus tempatnya ya, Ya. di harbor, daerah harbor. Ya, Harbor Walk. sebenarnya di sini buat tempat ngegalau enak banget. Senja ya kan, Iya. bawa kopi. Iya. Halo, jadi sekarang kita lagi ada di IRC, di Island Recreation Center. Nah, di sini ada beberapa tempat untuk olahraga. Yang pertama, di sebelah kiri saya ini, lapangan basket, lapangan climbing, terus bisa juga dipakai buat badminton, buat futsal. Nah, di sini juga ada play line buat anak-anak. Iya, buat main perosotan ya. Nah, Panas. Nah, di sini tempat kalau yang suka main skateboard, saya pernah main di sini sekali 2 kali. pernah? Cuma karena saya punyanya longboard bukan skateboard, jadi agak susah main di sini. Ya, nah biasanya ini gazebo dipakai buat bukber sama anak-anak Kaustina. Iya. Ada restoran namanya itu Pure. Nah, sebelah kiri kita ini ada Mel Gym. Tapi di sini restorannya ada makanan Jepang ya. Ada sushi tau nggak? Ya, ada sushi, ada steak. Lumayan loh di sini. Steaknya enak. Steaknya enak ya. Ya, steaknya enak. Cuma nggak seenak yang di Smoke S. Nah. Di sini ada tempat buat gym nih sebelah Wah, ini gymnya lengkap. dalamnya. Enak. Ya kalau mau gym bisa di dalam. Suka buat keramik, bisa ikut lesnya itu kayaknya setiap weekend. Oke. Nah, dari community to community. Udah kamu tuh. Nah, di sini itu yang pertama ada male gym, terus ada fitness studio dan ada female gym. Ya, kalau di sini ada 3 gym. Gym yang pertama itu ada di IRC, gym yang kedua ada di kampus, itu dipisah. Dan ada gym yang ketiga ada di Harbor Sport Center. Nah, di Harbor Sport Center ini ada gym yang mix, boleh cewek cowok, dan ada gym yang khusus wanita. Nanti kita akan cek. Iya. Ya, ada tempat main buat pingpong, ada tempat nih fitness studio. Fitness studio ini biasanya dipakai buat orang-orang yoga. Yoga ya, di Iya. sini. Nih ada activities room ini buat kayak ruang serbaguna lah di sini. Buat latihan dance. Bisa di sini juga. Nah, ini nih fotografi studio buat yang ingin belajar dan suka fotografi. Ada grupnya di sini. Ada art studio, Ya, ini buat melukis, ya, melukis, painting ya. painting. Tuh ada beberapa hasil contoh main seramik. Ini anak-anak yang ceramics. bikin. Ya, seramik anak-anak yang bikin nih. Bagus ya. Tadi bikinnya tadi di Ceramic Di Studio Ceramic dan mereka pajang di sini. Jadi anak-anak yang belajar seramik, terus kemudian bisa di painting di sini di dalam, terus dipajang di sini. Jadi bisa diambil lagi. Ya. Jadi semua hobi terakomodasi. Iya sih. Oke, sekarang kita udah ada di Harbor Sport Center. Nah, di Harbor Sport Center ini ada fasilitas yang mungkin mirip dengan Island Recreation Center, tapi ada beberapa hal yang lebih dari Island Recreation Center, seperti
Ada track lari, ada bowling, terus ada juga toko olahraga. Nah, kita masuk ke dalam aja yuk. Mari kita masuk ke dalam sekarang. Oke, sekarang kita mau ke tempat bowling. Nah, di tempat bowling ini bukan cuma ada tempat bowling, tapi juga ada tempat bermain atau game zone. Ya, let's go. Nah, Let's go. Harbor Game Zone. Nah, di Harbor ini juga ada kolam berenang. Cuma ya seperti yang teman-teman tahu, di kolam berenang itu nggak boleh ngeliput pakai kamera ataupun fotografi. The Game Zone. Game Buat zone anak-anak and main. bowling zone. Berapa harga tiket di sini, Bang? Hah? Aduh, Harga tiketnya satu permainan tuh 3 rial. 3 rial tuh. Satu kali main ya. Nggak main bowling? Kalau main bowling itu harganya sewa sepatunya 5 rial, satu gamenya itu 10 rial. Misal 2 game gitu ya, berarti kan kita cuma bayar 20 rial buat gamenya, tapi sepatunya kan cuma satu kali. Kayak gitu. Nah kalau kolam renang dari sini kelihatan nih kolam renang di luar guys, tapi ya Nah iya, tapi nggak enak nih, Bang. kita bilang aja. Ya ini ada Mario Kart ya, di sini Mario Kart. Tuh, di sini ada game tembak-tembakan. Udah pernah main bowling sini, Dek? Belum. Udah 5 tahun di sini belum pernah main bowling. Oh. Yes. Ada ini juga. Ya. Ada biliar. Ada biliar. Tuh, ada 2 meja biliar di sini. Nah, kalau di ujung sini ada TV besar kan. Di sini ada PlayStation, guys. Tuh, ada PlayStation. Semi PlayStation main di sini. Tuh. Oh iya, ini ada PS4 ya? Iya, ada PS4 di sini nih. Kalau mau main PlayStation, bilang ke resepsionis, pinjam stick. Oh, ini sticknya nih. Ada nih. Sama dan ini gratis mau main. Mantap. Cuma sebenarnya nggak banyak juga orang yang main di sini. Jadi Iya. nggak ngantri. Sebenarnya bukan nggak laku, tapi mereka punya sendiri di rumah kebanyakan. Iya. Iya. Dan ya kalau di rumah kan mereka bebas ya beli game yang mana aja. Kadang-kadang sih aku lihat sih ada yang main apa kayak FIFA gitu ya. Tapi PSD Sudan ya nggak ada waktu buat itu biasanya. Iya. Biasanya anak-anak anak SMA. employee, anak SMA gitu. Tuh ABG lagi main bowling. ABG. Nah di sini tadi saya juga lupa mention, di sini ada squash arena. Lihat lagi. Nah, ini dia guys buat squash. Pernah main squash nggak, Dek? Nggak pernah, nggak ngerti juga mainnya. Iya. Tapi at least kalau mau main Iya. ada lah ya. Nah di sini ada Ada 3 juga nih, squash. ada dua ruangan buat squash. Tiga. Enggak. Ya, ada 3 court buat squash. Terus ada cycling studio juga, tapi sekarang cycling studio ini bayar. Sebelum pandemi itu gratis. Oh gitu. Iya. Ada klubnya. Ada klubnya. Jadi klub cyclist doang yang bisa pakai ini. Jadi kita harus masuk klub. Asik. Nah tapi sekarang bayar. Dan lumayan bayarnya. 50 kalau nggak salah. 50 satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan. Ada lagi meja pingpong. Nah di sini ada dance studio di sini. Disebutnya nih Harbor Studio, tapi ini buat dance. Biasanya orang-orang yang belajar apa ya salsa ya. Ya. Kemudian balet di sini nih. Pakai yoga juga di sini. Pakai yoga juga di dalam sini. Nah, terus di sini ini tempat gym. Harbor Gym ini itu adalah gym yang mix. Jadi cewek cowok bisa masuk. Oke. Nah, tapi rame banget. Dan ramenya tuh biasanya sekitar jam 6 pagi sampai jam 8 pagi dan jam 6 sore sampai jam 8 malam. Nah, itu yang paling peak dari pengunjungnya. Kalau di sini lengkap nggak itunya alat-alatnya? Kalau menurut saya yang paling lengkap tuh IRC. Nah, kenapa di sini sering ramai ya? Karena mix. Nah, dan karena dekat sama kampus. Karena ya? dekat sama kampus dan Jadi dekat walking sama distance ya. ya dekat sama area student sebenarnya. Berapa Karena lama jauhnya dari kampus ke sini kalau jalan? dari kampus di sini kalau jalan kira-kira 10 menit lah. 10 Nah, menit. tapi kalau dia kan berada di center dari apartemen-apartemen dari mahasiswa. Jadi ya kalau dari apartemen sekitar 5-10 menit lah. Makanya di Gratis sini lah ya itu favorit. juga ya. Gratis. Ya, gratis. Wah, ini ada tempat buat martial art, guys. Tuh. Buat yang tinju, karate, Dojo. dojo, taekwondo. Ini. Bang Andika kan ikut Aikido di sini ya. Ya aku, ya
Hidup. Nah, di sini juga ada restoran, restoran. Harbor Restoran. Ini lumayan lah makanannya. Iya, enak Cuma loh sini. Pasta-pastanya lumayan, tapi ya mahal. Mahal banget. Salah satu restoran yang mahal ya di sini juga. Iya. Tapi untuk orang Kaus kayaknya biasa aja. Tapi Iya. kalau lihat harganya gila. Iya. Di sini ada ini loh. Di sini ada kolam renang buat perempuan. Ya. Iya. Dan tertutup. Ya. Jadi buat perempuan hijabers bisa berenang di sini. Ada pintu masuknya lah di daerah situ. Ya. Cuma kalau swimming pool buat wanita di sini itu lebih pendek. Kalau nggak salah itu 15 meter. Oh gitu. Iya. Dan nggak terlalu dalam seperti yang untuk umum. Tapi perempuan kalau pingin yang mix sama yang laki-laki juga bisa. Bisa, nggak masalah, nggak ada masalah. Iya. Ya. Oke guys, nah kita ini udah sampai di destinasi terakhir lah ya untuk podcast kali ini. Sekarang kita di mana nih, Dek? Nah, sekarang kita ada di Harbor Walk. Jadi Harbor Walk ini adalah area dari student apartment. Nah, di sini ada banyak toko-toko, ada toko kue, ada restoran juga, ada restoran Arabik di sebelah sini ya. Ada fast food restoran, ada Italian restoran, terus ada juga steak restoran. Nah, di sini juga ada cafe, ada cafe buat Arabic cafe, ada souvenir kayak Arabic souvenir ya. Terus di depan ini nah, di sini ada tempat buat nongkrong-nongkrong. Tempat buat duduk-duduk duduk-duduk. Tapi kalau untuk winter ini enak banget. Kalau untuk summer ya rada kurang karena panas. Ya. Nah, di sini juga ada iconic signature dari atau landmark lah bisa kita bilang. Di sini ada landmark I Love Kaus. I Love Kaus. Ini kita liatin ya, I Love Kaus ya. Di belakang sini nih. Tuh, I Love Kaus. Nah, dari sini juga kita bisa melihat horizon ke Beacon malam-malam, terus ke arah kampus. I Love Kaus. Jadi beberapa orang tetamu ke Kaus bisa foto-foto di sini nih, I Love Kaus. Ya. Nah, di depan situ Beacon yang tadi Kadek bilang di sini nih, Beacon. Saya lihat Beacon. Nah, orang enak nih bisa duduk-duduk di sini ya, sambil menikmati pemandangan di pantai. Sekarang sih udah malam ya, jadi gelap, sepi. Nah, tuh guys, yang kita bilang sebagai Beacon. Kita zoom. Ini guys, itu Beacon ya. Di sebelahnya itu restoran, ini restoran. Ada restoran ini restoran modern lah ya, fine dining. Di bawahnya ada restoran sushi. Jepang, sushi. Ada sushi restoran. Nah, di sekelilingnya itu ada apartemen dari student yang single. Nah, yang di sini nih. Nah, ini student apartemen. Student apartemen semua, guys. Ya. Nah, di sana di depan itu bisa kita lihat ada sushi restoran. Kok sushi? Italian restoran. Itu ada yang namanya Vera Pizza. Di sana ada pizza yang paling enak di Kaus. Iya. Dan orang Italia juga kayaknya bilang proof ini. Proof mereka. Italian restoran proof. Nah, terus ada juga steak restoran namanya Smoke Ash. Ya. Dan juga ada Domino's Pizza. Domino's ya, sebelah sana di gedung yang kalian lihat situ ada Domino's Pizza sebelah sana. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini adalah Harbor Library. Ada mobil lewat. Nah, ini nih guys. Yang di tengah-tengah ini adalah Harbor Library. Nah, di bawah Harbor Library itu ada student area. Nah, yang boleh masuk sana cuma student, soalnya perlu akses buat masuk tempat itu. Iya. Sekarang agak sepi ya, karena lagi jam sholat nih. Nanti udah mulai jam sholat selesai, mulai agak ada orang ramai di sini, beli makan, kemudian duduk-duduk di situ tuh. Ya, betul. Oke, kita udah jalan-jalan nih seharian ya, dari tadi sore sampai udah malam kayak gini. Kita udah keliling-keliling ngelihat fasilitas-fasilitas non-akademik dari Kaus. Betul. Jadi teman-teman yang pingin masuk Kaus gitu ya, kemudian berpikir nanti kalau udah kuliah di waktu senggang mau ngapain,
Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran ya apa yang bisa kalian kerjain ya di sini ya, mulai dari olahraga, seni, ya, ada tempat buat belanja, buat kuliner juga sudah ada. Dan terutama untuk single juga sebenarnya banyak kegiatan yang bisa dilakuin di sini. Selain kegiatan pribadi di rumah seperti masak atau makan-makan sama teman, ada juga banyak kegiatan yang menunjang hobi kayak olahraga, hobi seni tadi dibilang sama Bang Andika, dan nongkrong tempat buat nongki-nongki sama teman. Tadi ada beberapa yang kita belum cover sebenarnya, ada juga namanya racket club. Ya, betul. Ya, racket club itu tempat buat yang suka badminton, ya, tenis, squash juga termasuk pingpong. Jadi tadi kan beberapa sports club kan ada ini ya, meja pingpong segala macam. Tapi ada yang satu tempat yang dedicated untuk olahraga dengan menggunakan raket. Di situ juga ada juga buat gym ya, buat gym buat anak-anak. Ya, gimnastik. Tapi bukan gym kayak untuk muscle ya, tapi gym untuk senam lah. Buat senam ya, buat anak-anak khususnya kayak gitu. Ya, bener. Buat tenis juga ada yang di outdoor, kebanyakan di racket club. Di racket club ada lebih banyak field kalau di sana. Lebih banyak field ya, betul. Ya, terus banyak juga, ada juga beberapa tempat yang suka pantai. Kita punya South Beach dan North Beach ya. Kita nggak cover di video ini, mungkin di video yang lain kali ya. Di South Beach itu ada sports club juga ya. Ya, ada water sport. Iya, ada water sport. Kalau misalnya suka kayak, ya, ada triathlon. Kalau suka di sana juga open waternya di sana, open water arena. Iya, betul. Terus kalau misalnya mau main kayak sepak bola pasir, voli pasir di sana. Dan tempat di sana di South Beach juga tempat buat camping juga. Bisa buat camping di situ. Sebenarnya ya banyaklah kegiatan di sini ya, dari sepanjang pantai sampai ke daerah daratan itu kegiatan semua. Jadi buat teman-teman yang pingin ke Kaus, itu nggak usah khawatir lah ya. Di dalam compound kita sendiri pun kita sudah ter-entertain ya, kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah bosen, bisa ke Jeddah, ya, bisa naik bus. Mungkin nanti kita cover di video yang lain. Bisa naik bus. Itu disediakan oleh kampus dan itu gratis. Atau kalau misalnya kalian punya kendaraan, beli mobil di sini, kalian bisa ke Jeddah kapanpun lah. Kayak gitu. Nah, selain restoran-restorannya udah kita cover tadi di dalam kampus, kan kalau kalian misalkan punya kendaraan atau nebeng ke teman yang punya kendaraan, itu bisa beli makanan di luar Kaus, yaitu di Desa Tual, di daerah Tualnya. Di sana juga banyak banget restoran. Mulai dari Arabik, India, ada juga Western restoran, ada seafood restoran, macam-macam. Yang sebenarnya nggak ada di sini. Kita juga ada warga Indonesia yang tinggal di Tual, ya. Dia menyediakan makanan juga kayak catering lah. Jadi dia menyediakan catering, dan kita nih orang-orang Kaus, warga Indonesia di Kaus tuh banyak juga pesan makanan ke cukup terbantu lah. Cukup terbantu. Kalau kita memang kangen masakan Indonesia. Mungkin nanti saya akan coba keliling ke Tual, nanti saya bikin liputan lah di Tual ada apa aja ya. Jadi buat gambaran kalau makan di luar kampus itu seperti apa. Mungkin hari ini cukup aja ya, kita cover sebagian besar saya bilang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan setelah jam kerja, setelah jam kuliah. Kayak gitu. Makasih buat teman-teman yang udah tetap stay tune di obrolan kita kali ini, jalan-jalan kita kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.